Nah, Menpan RB juga dukung pimpinan KPK tak hadiri panggilan Komnas HAM, ditulis oleh Sardi di seaworld.com. Pimpinan KPK tidak hadiri panggilan dari Komnas HAM untuk jelaskan polemik terkait tes TWK. Komnas HAM masih berharap mereka dapat memenuhi panggilan berikutnya. Dalam beberapa hari ini nanti kami coba jadwalkan surat pemanggilan yang kedua untuk pimpinan KPK, kata Komisioner Komnas HAM Khairul Anam. Dia mengatakan, panggilan 2 kali sudah maksimal terkait penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM. Banyak yang mendukung dan maklum pimpinan KPK tidak hadir memenuhi panggilan Komnas HAM. Aneh aja, masa gara-gara 5,5% orang gagal tes, Komnas HAM turun tangan seolah ini masalah serius. Komnas HAM seolah memberi angin segar buat mereka. Dan ketika mereka gagal, mereka mungkin akan play victim lagi, mengatakan KPK tidak hormati Komnas HAM. Ada kesan harus mengalah kepada 75 orang yang gagal tes. Masa cuma dengerin penjelasan mereka doang? Isu ini sudah terlalu dipanjang-panjangkan. Pimpinan KPK ingin menyudahi polemik ini. Salah satunya, tidak meladeni undangan debat terbuka tes TWK yang barusan digelar. Ternyata langkah pimpinan KPK ini juga didukung oleh Menpan RB Cahyokumolo. Dia mendukung sikap pimpinan KPK yang tak hadir ke Komnas HAM. Dia mempertanyakan apa hubungan kewarganegaraan dengan pelanggaran HAM. Kami juga mendukung KPK, misalnya tidak mau hadir di Komnas HAM. Apa urusan kewarganegaraan itu urusan pelanggaran HAM? Kata Cahyo saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI. Zaman saya Litsus tahun 85, mau masuk anggota DPR itu dulu kan fokus PKI. Sekarang kan secara luas, secara kompleks. Dari sisi aturan itu, saya kira Pak Syamsul yang pernah jadi panitia Litsus dan Pak Cornelis emang dari bawah sama plek aturannya. Jadi memang data ASN memang sama, kata dia. Intinya, KPK tidak bisa diintervensi. Dan kalaupun KPK tidak mau, bahasa kasarnya meladeni, terserah KPK. KPK independen dan pihak lain tidak bisa ikut campur. Misalnya Presiden Jokowi sempat bicara soal 75 pegawai tak lolos tes. Dia beri rekomendasi agar dicari solusi untuk menyelamatkan mereka. Salah satunya dengan cara dibina. Akan tetapi KPK tetap memberhentikan 51 pegawai karena sudah merah dan tak dapat dibina lagi. 24 sisanya akan dibina dan juga ditas ulang. KPK tidak salah kalau tidak menjalankan rekomendasi dari Presiden. Ini beda dengan narasi yang bertebaran di mana KPK membangkang terhadap Presiden. Padahal faktanya, Presiden tak bisa intervensi KPK. Begitulah kalau narasi dan fakta dipelintir untuk agenda tertentu. Polemik ini harus segera disudahi. Kalau KPK terus meladeni permainan yang dibuat kelompok yang tak terima kegagalan, masalah ini tak akan selesai-selesai. Mereka sudah tidak peduli lagi apapun caranya. Yang penting bisa menang. Mungkin ibaratnya kalau mereka gagal, yang lain pun harus kena getahnya. Nanti kalau lewat jalur Komnas HAM tak membuahkan hasil, mereka entah bakal ngadu kemana lagi. Ngadu ke Ombudsman, gagal lagi ngadu ke MK, lalu ngadu ke MA, lalu ngadu ke PBB, lalu ngadu ke Amerika Serikat. Terkait soal yang dianggap aneh, cobalah tanya mereka yang lolos tes. Pasti bisa aja, tidak lolos dan tidak mau terima kenyataan. Makanya protes dan memperpanjang masalah ini. Sudah paham kan? Biasanya nih, mereka ini akan tetap gagal dan usaha bakal sia-sia. Polanya sama dengan kelompok kalah pilpres yang tak rela terima kenyataan, lalu membuat narasi sendiri yang menguntungkan mereka. Bahkan, mereka membuat pemelintiran narasi agar terlihat sebagai korban yang dicurangi dan disolimi. Oh iya, katanya sih mereka bisa gugat masalah ini ke PT UN. Kalau tidak salah ingat, bisa ke PT UN. Ralat kalau saya salah, kenapa mereka tidak lakukan itu? Kenapa harus tebar narasi sendiri dan ngadu ke pihak yang tidak ada kaitannya seperti PGI dan MUI? Apakah mereka tidak mau gugat secara hukum karena tahu pasti kalah, sehingga memilih membuat narasi sendiri yang membingungkan masyarakat? Kita tunggu dan lihat saja apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Bagaimana menurut Anda? Gara-gara novel Baswedan, Komnas HAM jadi tak beretika. Ditulis oleh Erika Ebener di seaworld.com. Beberapa hari ke belakang saya melihat dunia maya Indonesia sudah tidak lagi meributkan masalah novel Baswedan yang dinonjolkan dari KPK pasca dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Mungkin isu soal novel Baswedan dan TWK ini terlibas keviralannya oleh kehebohan berita adanya masyarakat Madura yang mengusir tenaga nakes dari kampung mereka. Di sela-sela kehebohan antar berita, saya membaca berita tentang komentar Mahfud MD yang membenarkan sikap Ketua KPK.
Firly Bahuri, yang tidak memenuhi panggilan Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi terkait TWK dan kelompoknya Novel Baswedan. Pada berita itu, Mahfud MD mengatakan, apa hubungannya TWK dengan pelanggaran HAM? Saya langsung bilang yes pada komentar Mahfud MD itu. Mengapa? Karena sebuah komentar itu bisa dikatakan tepat kena sasaran jika diucapkan oleh orang yang tepat pula. Mahfud MD sebagai seorang pakar hukum jelas memahami, bahkan sangat memahami sekali setiap kata yang dia ucapkan. Cuma jangan aneh saja kalau di jagat maya Indonesia netizen plus 62 akan berlagak seperti Pak Endul semua, lebih ahli dari ahli. Novel Baswedan ditendang dari KPK pasca dia dinyatakan tidak lulus TWK, lalu melaporkan perkara ke Komnas HAM, yang artinya Novel Baswedan menganggap bahwa keputusan pemecatan dirinya oleh Ketua KPK dipandang sebagai tindakan pelanggaran HAM. Kemudian, oleh Komnas HAM, laporan Novel Baswedan ini ditanggapi dengan melayangkan surat panggilan kepada para Ketua KPK. Atas panggilan Komnas HAM tersebut, Ketua KPK jelas-jelas menyatakan menolak untuk memenuhi panggilan itu. Jika Komnas HAM tidak menjelaskan di mana terdapat pelanggaran HAM-nya atas TWK dan keputusan pemecatan Novel Baswedan yang tidak lulus TWK, yang kemudian direspon oleh Komnas HAM bahwa Komnas HAM sendiri belum bisa memberi jawaban lantaran pihaknya pun hingga kini belum menyimpulkan apapun dalam perkara tersebut. Apa nggak lucu itu Komnas HAM? Kemana etika Komnas HAM sekarang? Hilang dicuri Novel Baswedan kah? Antara Komnas HAM dan KPK, keduanya sama-sama sebuah komisi di bawah Presiden Jokowi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu aturan apa yang sudah menempatkan hierarki Komnas HAM lebih tinggi dari KPK, hingga Komnas HAM lancang menggunakan istilah panggilan atau memanggil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Lebih-lebih Komnas HAM sendiri tidak mampu menjelaskan di mana pelanggaran HAM-nya atas TWK. Sebagai sesama komisi pemerintahan, sedianya Komnas HAM tak sembarangan menerbitkan surat panggilan. Apalagi dalam posisi Komnas HAM sendiri masih tak paham pada duduk permasalahannya. Jika Komnas HAM membutuhkan klarifikasi, akan lebih elegan kalau pihak Komnas HAM berkunjung atau sowan ke kantor KPK dan bertemu dengan Ketua KPK. Lalu bertanya, Pak Firly, saya menerima laporan dari kelompok 51 yang dipecat karena tidak lulus TWK. Kelompok Novel Baswedan ini merasa bahwa keputusan yang telah dibuat oleh Bapak telah melanggar hak asasi mereka sebagai manusia. Bukan kadal gurun, walaupun kelakuan Novel Baswedan ini lebih kadal gurun dari kadal gurun. Sampai sekarang ini saya belum dapat menyimpulkan apa-apa. Saya ingin mendengarkan versi dari Pak Firly terkait pemecatan kelompok 51 ini. Seperti apa? Cara seperti ini kan lebih sopan, lebih elegan, dan lebih beretika antar sesama komisi pemerintahan. Saya malah sekarang jadi berpikir, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini seperti tidak paham batasan-batasan apa-apa yang masuk ranah hak asasi manusia. Sekarang saya mau tanya, mendapatkan pekerjaan itu hak atau kewajiban? Jika hak, lalu siapa pihak yang wajib memberikan pekerjaan? Selain itu, yang namanya hak adalah sesuatu yang harus dimiliki tanpa adanya persyaratan. Hak hidup, apa kita harus bayar untuk bernafas? Barang siapa yang mencabut hak hidup seseorang akan dihukum pidana. Hak pendidikan, pemerintah menciptakan seluruh instrumen pendidikan sampai untuk anak yang berkebutuhan khusus, yang invalid, dan anak yang tervonis pidana sekalipun. Jika mendapatkan pekerjaan itu hak, semua orang tanpa terkecuali mau bodoh mau pinter harus mendapatkan pekerjaan. Dan jika mendapatkan pekerjaan itu adalah kewajiban, lalu mengapa Komnas HAM menerima laporan Novel Baswedan? Apa Komnas HAM tidak tahu bahwa setiap ASN di semua instansi pemerintah wajib melakukan TWK sebelum diangkat menjadi ASN? Jadi, sudah benar apa yang dinyatakan Ketua KPK, bahwa dia hanya akan memenuhi panggilan dari Komnas HAM jika Komnas HAM mampu menjelaskan di mana letak pelanggaran HAM-nya atas pemecatan dari Novel Baswedan dan kawan-kawan sebagai akibat dari kegagalan mereka atas TWK. Ini Komnas HAM jadi hilang etika gara-gara menerima laporan Novel